Pertama adalah tidak ada infeksi baru. Yang kedua adalah tidak ada yang meninggal oleh karena HIV. Jadi per September 2023 data dari Dinas Kesehatan ada 7.446 kasus HIV. Karena sekarang ini dokter, perawat yang menangani teman-teman yang HIV positif di tingkat puskesmas ataupun rumah sakit itu justru mendapatkan stigma dari mitra kerjanya. Gimana sudah beda generasi dengan orang tua, dan saya pikir menjadi suatu PR bagi kami bagaimana kita mendorong masyarakat orang tua itu untuk lebih peka terhadap bagaimana anak. Selamat berjumpa kembali dengan Mbah Cilik Sigit dalam Hidangan Segar. Hidup bermakna, sehat, dan bugar. Tanggal 1 Desember selalu diperingati sebagai Hari AIDS sedunia. Bagaimana kabarnya dengan AIDS? Adakah AIDS, HIV masih menjadi permasalahan di kita? Sejak tahun 1940 kira-kira mulai menyebar dari Afrika, kemudian menyebar ke dunia termasuk ke Indonesia. Nah, untuk bincang-bincang terkait HIV dan AIDS, bersama Mbah Cilik Sigit telah hadir 4 angel, ya, 4 bidadari, 4 malaikat, yang selama ini telah mendedikasikan dalam pelayanan HIV AIDS di Yogyakarta. Kita perkenalkan yang pertama, selamat sore Dr. Yandri. Ya, terima kasih. Dr. Yandri adalah expert atau dokter ahli yang kesehariannya melayani HIV AIDS di Rumah Sakit Dr. Sarjito. Tetapi tidak hanya di rumah sakit, tetapi juga beliau adalah di lapangan. Ya. Yang kedua, Ibu Rian. Selamat sore Ibu Rian. Bu Rian ini adalah lurah Kelurahan Mantri Jeron. Beliau bagaimana nanti akan banyak cerita yang disampaikan terkait dengan pelayanan ODIF di tingkat masyarakat. Ya. Berikutnya sebelah kirinya, selamat sore Mbak Ana. Ya, Mbak Ana ini adalah pernah bekerja di KPA. Ya, di KPA DIY, bahkan sempat mendapat julukan apa Mbak? Ya, Germo gitu ya. Nanti akan cerita beliau kenapa dapat julukan itu ya. Nah, yang keempat sebelah kirinya lagi Mbak Mahda. Selamat sore Mbak. Terima kasih hadirnya. Mbak Mahda ini yang melayani betul di ODIF ya. Mungkin ada yang ada di panti, ada di lapangan, bagaimana mengingatkan, mendampingi ODA supaya tetap dalam pengobatan dan semuanya dalam menuju hal yang terbaik saja yang agar diperoleh oleh ODA itu sendiri. Ya, terima kasih semuanya. Oke, kita pertama kali ngobrol ya. Tahun 2030 itu kayaknya nggak terlalu lama ya. Nggak terlalu lama. Kemudian sedangkan target atau capaian adalah 3-0. 3-0 itu silakan Dokter Yandri ini yang barangkali harus menyampaikan ini 3-0 dan sekarang bagaimana yang dirasakan. Iya, ini dunia itu mempunyai target karena kalau tidak ada target kadang kita arah pekerjaan kita tidak ada tujuan yang yang mengarahkan. Dengan demikian dunia itu menuju ke ending AIDS, mengakhiri HIV itu di tahun 2030. Insyaallah ya. Nah, memang menjadi tinggal 7 tahun gitu ya. Nah, ending AIDS itu kita berharap ada 3 angka 0 kayak gitu ya. Angka 0 pertama adalah tidak ada infeksi baru. Yang kedua adalah tidak ada yang meninggal oleh karena HIV.
Dan yang ketiga adalah nol diskriminasi. Ini yang paling berat kayaknya bagi saya ini, nol diskriminasi baik di tenaga medis maupun di masyarakat. Tanpa itu akan sulit untuk mencapai 2 nol yang berikutnya. Nah, memang kalau kita melihat itu strateginya untuk menuju ke 0,00 itu adalah kita harus mencapai 95% orang yang punya risiko itu seharusnya sudah tahu bahwa mereka itu sudah tes dan tahu bahwa mereka positif gitu, supaya kalau kita tahu mereka positif berarti kita bisa memberikan terapi, ya kan? Nah, angka yang kedua strateginya itu adalah 95 yang kedua. Jadi orang yang sudah positif 95%-nya itu harus segera dalam terapi. Karena begitu dalam terapi kita berharap virus itu mencapai titik terendah bahkan tidak terdeteksi gitu. Dengan demikian kita bisa mencapai 95 yang ketiga, 95% yang ketiga adalah Tidak menularkan lagi tidak ya. menularkan lagi. Nah, itu yang kita tuju nih. Tapi itu tidak mudah dan kita memang mempunyai waktu sekitar hanya sekarang 7 maksimal 8 tahun ya menuju ke sana, dan mungkin yang 95% pertama masih cukup lumayan ya. Terima kasih pada teman-teman di lapangan gitu ya. Tapi yang 95% kedua, jadi yang memulai terapi ini masih cukup jauh. Jadi sudah tahu tapi mungkin belum dalam terapi. Apalagi yang 95% ketiga. Nah, ini mungkin perlu kita bahas bersama bagaimana kita bisa mencapai sana ini. Ya, itu permasalahan kita lihat di Google ya, misalnya laporan salah satu laporan dari saya agak lupa itu ternyata menyampaikan bahwa yang pengobatan dan penemuan dan pengobatan itu hanya mencapai 39%. Ya, sehingga nah itu padahal bagaimana kayaknya masih banyak yang belum diketahui yang kemudian dia masih menjadi sumber-sumber. Nah, nol pertama itu adalah tidak ada penularan, berarti harus bisa menemukan dan mengobati tadi, betul ya. Nah, Mbak Ana nih barangkali yang bisa memberikan gambaran kira-kira sumber-sumber yang mungkin bisa diduga sebagai cikal bakal HIV muncul ya, ini seperti apa, Mbak? Tolong diceritakan, berarti ada pengalaman heboh di sana. Ya, terima kasih Dok. Dokter Mbak Cile ini. Ya, Mbak Cile, kalau itu kayaknya saudara kembar bayangan saya. Iya. mirip sekali gitu ya. Maaf Mbak Cile. Jadi bicara tentang awal proses bagaimana hulu hilirnya HIV ini, sebetulnya lebih pada bagaimana kita berangkat dari pengertian HIV. Kemudian bagaimana perilaku penularan HIV. Justru sekarang saat ini dari data Dinas Kesehatan DIY bahwa sudah ada sebentar Mbak Cili, PR saya tadi saya buka. Jadi per September 2023 data dari Dinas Kesehatan ada 7.446 kasus HIV. Kemudian kasus AIDS ada 2.212. Ini menggambarkan bahwa situasinya tidak bisa dianggap sederhana begitu. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana sebetulnya memutus mata rantai penularan HIV. Jadi kalau tadi Mbak Cilek mengatakan bahwa sumber-sumbernya itu ada di mana. Nah, sebetulnya sudah ada petanya, pemetaan yang dilakukan oleh beberapa instansi dan institusi terkait tentang penularan HIV itu dari beberapa titik transaksi seks. Kalau di Jogja dari pemetaan 2022 itu ada 283 titik transaksi seks Mbak Cili. Jadi cukup banyak. Itu hasil pemetaan 2022. Dan di situ tidak hanya sekedar 1-2 kasus saja, tetapi ada beberapa kasus. Tetapi permasalahannya semua titik ini sudah terintervensi program. Tetapi justru pada saat pelaku-pelaku penularan HIV ini yang belum terintervensi, misalnya pelanggan pengguna seks atau mereka yang ganti-ganti pasangan seks. Kalau tadi
Mbak Cilek mengatakan mantan apa germo gitu ya. Saya terkenalnya dulu di Pasar Kembang mucikari gitu. Tapi sekarang sudah iya, kebetulan kami ada klinik di tengah-tengah Pasar Kembang waktu itu, dan ternyata kan tidak hanya pada pengguna saja itu yang paling banyak sebetulnya. Nah, ini yang harus kita lakukan intervensinya. Kemudian ada laki-laki seks dengan laki-laki, kemudian ada waria, kemudian ada napi, narapidana, kemudian ada pengguna narkotika suntik. Itu menjadi mitra-mitra kerja kita di dalam upaya memutus mata rantai penanggulangan HIV. Nah, itu yang paling banyak terjadi. Tetapi justru sekarang yang paling harus dilakukan intervensinya adalah pelanggan pekerja seks. Nah, kan nggak ada yang Mbak Cilik ya. Kalau di beberapa intervensi yang kita lakukan, kita punya berapa banyak pekerja seks, berapa banyak waria, berapa banyak penasun. Tetapi pelanggan pekerja seks ini yang belum kita banyak intervensi. Padahal itu ada di warganya, mungkin ada di warganya, saya tidak menyebutnya. Tetapi semua ada di masyarakat. Nah, ini beberapa stakeholder itu belum bisa menyasar seperti itu. Nah, ini yang perlu kita lakukan intervensinya. Selain memutus mata rantai juga pada anak-anak muda untuk tidak tertular HIV, yaitu dengan edukasi kesehatan reproduksi, edukasi bagaimana resiko tinggi penularan HIV dan sebagainya itu, Dok. Mungkin yang bisa kita lakukan. Baik. Oh iya. Belum. Oh iya, monggo. Sampai yang sekarang ini kan masalahnya di HP. Anak-anak ini pakai HP ini kalau transaksinya mungkin iya, takutnya mencari partnernya itu di kayak gini-gini ini gimana ini ya? Sudah ada petanya juga. 283 titik ini termasuk yang online. Jadi ada Wala, ada micet, kemudian situs itu ya, Mbak ya? Aplikasi. Nah, ini kemudian kita potret. Nah, bagaimana kita mau memutus mata rantainya itu kita kesulitan, tetapi dengan adanya Kominfo itu paling tidak informasi-informasi yang mungkin running text-nya atau apa, sekali melakukan seks beresiko silahkan harus tes HIV misalnya, seperti itu yang belum kita lakukan. Nanti perlu dicatat, dan kira-kira nanti apa yang mau diusulkan, mungkin regulasi atau apa yang mungkin terkait dengan pelanggan ya tadi ya, karena pelanggan itu ada di keluarga ya. Kemudian kalau ada yang mungkin sudah terdampak menjadi ODA, kira-kira di lapangan Mbak Mahda barangkali pengalaman apa, Mbak? Baik, terima kasih Mbak Cilek. Jadi kebetulan keseharian saya mendampingi teman-teman yang HIV positif di dalam sistem dukungan sebaya. Kenapa sih dukungan sebaya? Karena kami adalah orang-orang dengan HIV yang bekerja untuk membantu teman-teman yang HIV positif. ODA membantu ODA, begitu istilahnya. Dan kenapa sistem ini ada? Karena ODA itu bisa memahami teman-teman yang terinfeksi. Mungkin kalau dokter, tenaga medis, bahkan mungkin masyarakat umum nggak pernah merasakan gimana sih rasanya terinfeksi HIV. Nah, di situ perannya teman-teman yang HIV positif untuk mendukung teman-teman ODA di luar sana. Dan apa sih yang kami berikan sebenarnya? Yang kami berikan itu ada 5 pilar kualitas hidup ODA. Yang pertama adalah membangun percaya diri. Jadi kami akan sampaikan bahwa saya adalah orang dengan HIV yang kondisinya sama seperti kalian yang sekarang ini terdiagnosa HIV. Minimal mereka merasa ada temannya. Minimal mereka tergali lagi kepercayaan dirinya. Itu pilar yang pertama. Ada semangat lagi. Kemudian pilar yang kedua adalah memberikan pemahaman terkait HIV secara benar dan dengan bahasa yang sangat sederhana. Itu pilar yang kedua. Sehingga yang di luar sana biasanya kan kita googling dulu nih. HIV itu mengerikan, HIV umurnya tinggal esok hari. Seperti itu. Itu yang ada di luar sana pemberitaannya. Nah, kami berikan melalui bahasa-bahasa yang sederhana. Kemudian pilar yang ketiga adalah bagaimana teman-teman yang kami dukung itu mampu mengakses layanan kesehatan yang mereka butuhkan. Bisa akses ARV, bisa akses terkait pengobatan infeksi oportunistik, bahkan sampai ke advokasi ketika terjadi diskriminasi.
Itu pilar yang ketiga. Kemudian yang pilar keempat adalah bagaimana kami berkomitmen untuk HIV stop sampai di sini. Caranya bagaimana? Ada edukasi, ada konseling terkait penggunaan kondom. Ada konseling terkait bagaimana kami perempuan yang HIV positif tahu cara mencegah ketika akan proses punya anak. Kemudian bagaimana kami membuka status pada pasangan kami, pada mitra seks dari orang dengan HIV supaya mitra seksnya mau buat tes. Itu menjadi tantangan yang luar biasa di HIV stop sampai di sini. Dan pilar yang kelima adalah bagaimana kami berupaya untuk ada perubahan perilaku, melakukan kegiatan yang positif. 5 pilar itu, Mbak Cilek, yang kami berikan dalam keseharian ketika mendukung teman-teman yang HIV. Sebenarnya kecil tapi sudah komprehensif. Baik, wah, luar biasa. Mudah-mudahan berhasil ya itu tadi ya. Nah, ada yang masih terstigma nggak atau terdiskriminasi? Gimana pengalamannya? Masih? Sampai sekarang, seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Yandri ya, stigma diskriminasi itu masih istilahnya sangat dekat bersinggungan dengan teman-teman yang HIV positif. Kalau dulu cukup besar di lingkungan masyarakat. Namun sekarang ini kami menemukan hal baru, Mbak Cilek, yang ini kami berharap menjadi rekomendasinya Bapak Ibu yang ada di Dinas Kesehatan. Karena sekarang ini dokter, perawat yang menangani teman-teman yang HIV positif di tingkat puskesmas ataupun rumah sakit itu justru mendapatkan stigma dari mitra kerjanya. Di mana ketika misalnya Dokter Yandri nih di puskesmas A, kemudian ada teman-teman yang HIV positif datang, Dokter Yandri, pasienmu loh, kayak gitu. Itu mohon maaf saya memakai istilah seperti itu ya dok. Ya. Itu terjadi sehingga mengkotakan bahwa Dokter Yandri itu hanya menangani teman-teman yang HIV saja. Itu yang terjadi di lapangan. Kemudian kita menemukan juga ketika perawat atau tenaga medis lainnya yang harusnya itu bertugas bisa menensi semua pasien, termasuk pasien dengan HIV. Itu mengkotak-kotakan diri kalau pasien HIV sama Magda deh, jangan dengan tenaga medis yang lain. Nah, kotak-kotak seperti itu yang terjadi sekarang. Kami menemukan itu dok sekarang. Jadi kalau dulu memang menolak. Dan itu sebaiknya tidak perlu begitu ya? Iya. Jadi pasien HIV itu juga miliknya dokter-dokter yang lain. Bisa dilayani oleh dokter-dokter yang lain. Bisa dilayani oleh tenaga medis yang lain. Tidak kemudian kalau Nancy harus perawat X, perawat lain tidak mau. Itu yang kami temukan belakangan ini. Jadi justru di lingkungan kesehatan yang mereka ini notabene rumah kedua buat teman-teman ODA untuk mengakses pengobatan. Begitu dok, itu yang paling simpel. Kalau PR terkait diskriminasi di lingkungan masyarakat itu cukup kecil. Bahkan sekarang kami mempunyai petugas namanya CLO, yang dia akan mencatat bagaimana kejadian diskriminasi yang dialami oleh orang dengan HIV yang ada di DIY. Memotret, kemudian kami linkkan dengan lembaga-lembaga yang bisa membantu. Misalnya mendapatkan kekerasan ke Rifka Anissa atau ke DP2 AP3KB atau ke lembaga perlindungan anak misalnya kayak gitu. Jadi kami tidak bisa bekerja sendiri dan kami harus menyadari sepenuhnya bahwa pendukung sebaya ini bukan seperti Pegadaian bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Benar, juga punya masalah sendiri. Benar, ya. Dokter juga. Jadi kami harus bergandeng tangan, karena dengan bergandeng tangan itu, istilahnya semua punya andil untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh orang dengan HIV. Begitu, Dok. Seperti apa yang disampaikan Mbak Mahda tadi, memang begitu terasa, Dokter Yandri, di lapangan. Iya, saya pun mungkin terstigma aja. Di lapangan rumah sakit. Bila saya sendiri itu juga di stigma aja, maksudnya kayaknya saya mau WA adik-adik itu, Dek nanti ada pasien ke situ, padahal tetangga saya yang usianya 95 tahun gitu, HIV dok, ya ampun, 95 tahun, iki tonggoku, saya sampai kayak gitu jadi kayak nama Yandri itu menjadi nganu sekali tapi terstigma berbau dibully gitu ya. Iya, ya sedikit ada bulian juga ya secara nggak langsung. Mbah ini PR kita bersama Mbah. Nah,
Bu Rian ini, tadi Mbak Mahda menyampaikan terkait itu, kira-kira di lapangan mungkin orang ODIF, kita punya anggota ODIF sudah merasa nyaman hidup di masyarakat atau seperti apa? Mungkin ada pengalaman atau apa yang dilakukan? Baik, terima kasih Mbak. Memang kalau masyarakat yang ODIF itu kan biasanya jarang yang kemudian bisa open status. Ya, jadi bisa saja tetangganya itu tidak tahu. Ya, karena memang ketika mendapatkan perawatan dan sebagainya itu kan tidak serta-merta kami di kelurahan ataupun di level pemerintah yang ada di kewilayahan kemudian diberikan datanya, itu tidak. Tetapi kami selalu berupaya, kami berkomitmen dan beruntung, mohon izin ya Mbak, sebenarnya saya itu adalah Lurah Suryo Diningratan, Kemantren Mantri Jeron. Salah ini. Mantri Jeron Kemantren, ya kecamatan. Kalau dulu namanya kecamatan, sekarang Kemantren. Saya di Kelurahan Suryo Diningratan. Beruntung dan bersyukur bahwa saya di Kelurahan Suryo Diningratan dan juga di kelurahan-kelurahan lain itu mempunyai suatu kelembagaan yang namanya Warga Peduli AIDS, yang membantu kami, membantu pemerintah bagaimana mengedukasi masyarakat tentang HIV/AIDS itu sendiri. Nah, ya, hal itu sangat-sangat berdampak positif terhadap bagaimana kita seharusnya memberikan pelayanan kepada masyarakat, utamanya yang non sewu, yang ODIF gitu ya, ODIF ataupun ODA. Dan selama saya bertugas, saya sudah muter di Kota Baru, Pak Kuncen, dan juga di Kelurahan Suryo Diningratan ini, saya tidak melihat adanya diskriminasi yang sangat kentara begitu ya. Kalau tadi Mbak Mada menceritakan justru dia loh saya itu tidak kemudian ada diskriminasi yang sangat-sangat mencolok, itu tidak ada, karena memang satu mungkin juga masyarakat tidak tahu kalau yang bersangkutan ini adalah ODIF gitu ya. Terus kemudian juga ya masyarakat sudah cukup paham bagaimana cara penularan HIV/AIDS itu atau bahannya. Tapi untuk menuju ke masyarakat paham ini ya perlu upaya, perlu effort gitu. Tidak sekedar kemudian sosialisasi, kita mengundang warga masyarakat sosialisasi, tidak ada yang datang nanti nggak tertarik. Tetapi bagaimana kita membalutnya, bagaimana kita mengemasnya agar menjadi suatu hal yang menarik. Gitu. Seperti itu Mbak. Jadi itu lewat apa Bu? Pertemuan atau lewat apa itu, gerendengan? Banyak metode atau cara yang kami tempuh dan kami merasa itu sangat signifikan ya. Pertama, saya memberikan anggaran untuk bidang kesehatan. Ya memang tidak serta-merta untuk terkait dengan HIV/AIDS sih tidak ya, tetapi di bidang kesehatan ketika saya mengemas suatu penyuluhan atau suatu sosialisasi terkait dengan kesehatan akan saya sisipkan terkait konteksnya terkait dengan HIV/AIDS. Kemudian kami juga memberikan panggung kepada teman-teman warga peduli AIDS ini untuk kemudian mensosialisasikan, tidak hanya sekedar mensosialisasikan tentang HIV/AIDS, tetapi bagaimana dibalut dengan pelatihan memasak, kemudian pelatihan pijat, kemudian kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa menarik. Kemudian kami juga memberikan ruang kepada teman-teman dari WPA AIDS ini untuk menunjukkan eksistensinya ketika kami punya event. Kami secara berkala itu selalu ada event kesenian, kemudian ada festival dolanan anak dan sebagainya, di mana di situ UMKM ada, pelaku kesenian ada, anak-anak ada, remaja ada. Kami beri stand untuk mereka, untuk kemudian mereka mensosialisasikan, untuk kemudian ada edukasi. Bahkan kemarin yang terakhir itu ketika kami gelar potensi budaya, ada stand UMKM, ada stand untuk teman-teman WPA, dan di sana teman-teman WPA mengedukasi bagaimana mengurut, bagaimana membuat minyak urut dan juga jamu sehat. Nah, di sana disisipkan ada pamfletnya, kemudian ada edukasinya, dibuka klinik untuk komunikasi ataupun edukasi. Saya rasa
perlu adanya hal-hal yang kreatif untuk kemudian agar kita bisa mengedukasi masyarakat. Karena ketika hanya sosialisasi yang dengan konten, dengan muatan yang HIV/AIDS gitu ya, tidak akan semenarik ketika dibarengi dengan yang kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dan memang tidak mudah ketika mengedukasi, dan biasanya nih ya Mbak Cilik ya, Dok, yang lebih susah itu ketika mengedukasi bapak-bapak. Itu ada tantangannya sendiri, ada tantangan sendiri. Bahkan ketika mendorong untuk kemudian cek, tes HIV/AIDS itu lebih mudah. Begitulah. Dan yang lebih responnya bagus itu biasanya di ibu-ibu. Makanya kan ada ya, pernah ya ada studi penelitian gitu ya, kenapa yang cek banyak ibu-ibu? Apakah berarti yang rawan, yang rentan itu apakah ibu-ibu atau perempuan? Sebenarnya karena lebih open, lebih lebih bisa kemudian kita ajak, lebih bisa kita edukasi, dan bersyukur bahwa ternyata perlu juga ada sosok yang kemudian kalau saya meminta untuk warga saya untuk kemudian tes, berarti saya harus tes dulu. Dan alhamdulillah Mbah nih, saya sudah di antara ke-45 teman lurah yang lainnya di Kota Yogyakarta, saya menjadi yang pertama kali untuk kemarin tes HIV/AIDS ya. Nah, itu di puskesmas, dan luar biasa nano rasanya. Seperti tadi disampaikan Mbak Mada ya, belum tentu nih kita ngerti ya psikologinya, dan ternyata baru dites aja rasanya sudah nano. Sehingga memang ketika saya sudah merasakan, saya bisa speak up, saya bisa menceritakan kepada warga saya, kepada orang-orang yang saya ajak untuk lebih aware. Baik, wah luar biasa. Ya, semua teman Mbak Cilik tadi ya luar biasa ya diskusi kita. Bukan diskusi, bincang-bincang ya. Oke, kita rehat sebentar. Kita akan lanjutkan beberapa waktu kemudian. Kita lanjutkan bincang-bincang bersama Mbah Cilik Sigit, hidangan segar, hidup bermakna, sehat dan bugar. Dokter Yandri, informasi bahwa saat ini beberapa pasien ODAK ketemu terlambat ya. Kemudian biasanya kalau penyakit berat itu beberapa mungkin atau lebih banyak tidak tertolong ya. Nah ini yang menjadi keprihatinan kita. Kemudian mungkin bisa diceritakan permasalahannya bagaimana. Kemudian pelayanan itu apakah mesti seperti jam kerja atau harus di luar jam kerja? Ada berapa sih di lapangan yang melayani di luar jam kerja? Ini mungkin bisa disampaikan ya. Matur nuwun Mbah. Ini memang keprihatinan kita bersama, Mbak Ji. Saya mengamati dalam 1 tahun terakhir inilah saja. Seperti kembali ke zaman kita waktu mulai epidemi di awal-awal itu, di mana yang datang itu sudah stadium 3, 4 ya, karena HIV itu ada stadium 1, 2, 3, dan 4 kayak gitu. Nah yang sekarang sekian tahun terakhir itu sudah cukup bagus ya, yang hadir itu stadium 1 masih bagus nih. Masih bagus, segera kita terapi dan survive dengan bagus nih. Kemudian stadium 2 ada juga nih, tapi akhir-akhir ini itu stadium 3 nih. Stadium 3 dan 4 lagi nih. 3 itu oke ya, TBC mungkin, hanya TBC. Maksudnya TBC masuknya nih. Tapi yang beberapa yang terakhir ini kan sudah kompleks sekali nih Mbak Nyi. Di balik TBC-nya itu, maksudnya selain TBC-nya itu sudah ada toksoplasma. Itu parasit. Kemudian ada CMV, virus yang lain lagi, sitomegalovirus. Kemudian itu satu ODA bisa mengidap beberapa penyakit. Satu pasien mereka ya jamur ada, jadi Cryptococcusnya ada, kemudian pneumonia yang dari jamur wonten, kemudian ada parasitnya toksoplasma, ketambahan virus lain lagi yaitu adalah CMV-nya. Bingung nggak sebagai dokter itu? Bingung nganu airnya itu jadi keruh sekali Kemudian seperti kita tuh mau memulainya dari mana Betul. Mulainya dari mana, dan kadang itu datang di IGD di IGD itu aduh udah kurus kering ya ampun. Megap-megap. Indeks massa tubuh itu terakhir kemarin ada yang masuk tuh 11 ya Bapak.
Nggih, Mbah. Aduh 11 ki lar ngoyak tekan 20. ya. Oh iya, long lead nggih. Nah, tapi itu juga ngaten nggih, Mbah nggih. Saya kira itu juga mesti juga ada banyak faktor ya, kenapa dia juga datang terlambat. Nah itu. Ada kasus yang mana sebetulnya sudah tahu itu ternyata sekian tahun yang lalu. Ini jebul tidak diterapi, tidak terapi. Dia mengabaikan. Nah ini kan kita sayangkan. Nah saya ini beberapa tahun dengan pasien ngaten nggih. Ada yang mungkin bagi saya keprihatinan saya itu ngaten. Anak-anak di kita itu di usia 20-an kayak gitu pun belum sedewasa yang kita harapkan. Ngaten nggih. Jadi sebetulnya sudah diedukasi, sudah tahu, tapi negligence, bosok kerennya itu negligence, mengabaikan. Ngaten nggih. Mungkin sudah diedukasi teman-teman di lapangan, termasuk adalah bagaimana untuk seks yang aman, kayak gitu pun ya mereka mengabaikan. Masih dengan partner yang banyak, tanpa pencegahan dan sebagainya. Ini kan keprihatinan kita nih. Tapi itu pun mesti juga ada, di balik itu pun juga ada keadaan yang lain ya. Bagaimana di rumah, pembicaraan di rumah, apakah anak itu juga di sekolah juga teredukasi untuk menjadi dewasa sesuai dengan usianya gitu. Kadang kan wis lulus nih isih bocah gitu, tidak bisa menentukan bahwa saya itu harus hidup sehat, olahraga saya, makan saya jaga dan sebagainya. Itu selain HIV pun juga terdampak kan anak-anak itu ya makan sakarpe dhewe dan sebagainya. Nah itu. Jadi itu pada akhirnya itu yang secara medis ya salah satunya adalah datang terlambat. Belum lagi kalau di rumah dia sudah tahu mungkin janjinya aku itu HIV gitu, nggak berani ngomong dengan orang tua sehingga datang sudah cukup sangat lanjut dan malah kadang repotnya lagi kalau sudah lanjut kayak gitu, bapak ibunya juga terkaget-kaget, malah do bingung, malah do orang ngopeni jadinya, jadi kan iki koyo jadi bundet kabeh gitu ya. Jadi kami di klinik ini juga harus mendatangkan manajer kasus. Di Sarjito ada Mbak Ririn, Mbak Dela itu harus turun tangan. Ini problemnya bukan hanya si anak ini, bukan hanya medisnya ini. Karena ternyata di dalam keluarga tidak ada komunikasi, anak ini harus ada nanti kalau misalnya bisa keluar dari rumah sakit ditampung kemana. Jadi itu sudah di luar tembok klinik, di luar tembok rumah sakit, di luar jam kantor harus kami lakukan, Bapak. Malam-malam itu mereka juga WA, dok lupa, ARV-nya lupa, terus saya mau apa itu, ya seperti itu. Memang layanan seperti ini memang harus kita berikan karena daripada juga mereka akhirnya malah tidak nampak kemudian atau tidak mengambil obatnya dan sebagainya. Jadi bagaimana mengedukasi mereka bisa juga mandiri tadi itu kembali ke Mbak Mahda itu tadi, pilar nomor 1 itu juga sangat penting sekali Mbak Mahda. Pilar nomor 1 bagaimana teman-teman juga tidak merasa self stigma. Karena ya kalau udah self stigma itu ngaten Mbak. Saya ngomong dengan 2 orang gitu ya, yang satu mungkin dengan infeksi HIV, yang satu tidak. Dengan kalimat yang sama alusnya dan sebagainya, tapi yang ini kadang jauh lebih sensitif gitu. Yeah. Kalimatnya kok ngono to lho. Lah apa to bedanya karo sing ini gitu ya. Kadang kita itu dan itu tidak ada batas hitam putih itu enggak ada. Sangat sumir sekali gitu nggih. Oh kayaknya aku ngomongnya ya biasa-biasa saja kok nampannya kayak gini ya. Kayak mungkin ada beberapa kasus merasa kok dia duluan sih, kok ini gini sih. Oh kan ini didampingi ini kayak gitu-gitu nih. Itu terjadi. Selain medis yang tadi cukup berat, berbagai sudah masuk gitu, tapi di balik itu juga ada yang baper kayak gitu ya. Baper yang ya logik ya, tapi kadang menjadi batas sumirnya sensitif gitu. Sekali. Gitu. Informasi dari manajemen rumah sakit atau aturan rumah sakit itu sebenarnya sudah dipahamkan belum ya? Misalnya pasien itu mestinya harus lebih dahulukan kenapa apa gitu. Dari pihak rumah sakit ada nggak yang mungkin mengedukasi atau seperti apa gitu? Ada beberapa hal, sampun
beberapa hal itu kan sangat normatif, nggih. Tapi ada keadaan-keadaan yang situasional, nggih. Ada keadaan yang sama sekali kita itu tidak bisa kita hindari bahwa ini harus didahulukan kayak gitu, nggih. Kalau drug bar masuk kayak gitu ya kita harus segera turunkan aja. Ini masa arep nunggoni ning kene dalam keadaan shock kayak gini kan nggak mungkin, gitu ya, nggih. misalnya, Nah, ya. kayak gitu, nggih. Nah, hal-hal yang kasuistik itu juga perlu kita antisipasi, nggih. Nggih. Ya, komunikasi baik di semua lini, nggih. Oke, beberapa kasus yang kemudian juga mengalami kegagalan karena datang terlambat itu dari kelompok pemuda, ya. Nah, Mbak Mahda, di lapangan itu kalau kita melihat informasi memang kemudian lebih dari 30% faktor risiko itu saat ini konon dari LSL. Nah, kira-kira real nggak di lapangan atau seperti apa menjangkau kelompok itu? Bagaimana? Ada cerita-cerita nggak terkait itu? Baik, kalau kita bicara dari kelompok LSL, laki-laki, seks laki-laki ya Mbak Cile, memang itu kelompok yang dengan permasalahan yang kompleks. Kalau tugas kami di dukungan untuk orang dengan HIV adalah bagaimana kami berperan untuk dari ODA yang dengan latar belakang LSL itu kami assessment untuk mencari berapa sih pasangannya. Satu kegiatan namanya notifikasi pasangan. Kalau mungkin di masyarakat, kalau misalnya dari perempuan yang HIV, kami identifikasi assessment paling suami atau kalau mitra seks tidak sebanyak yang LSL. Tapi untuk LSL ini kalau kami breakdown dari pasangan resikonya saja itu pasti lebih dari 1. Bahkan kalau di kelompok LSL yang paling sulit adalah justru melakukan assessment karena mereka biasanya itu bertemu kemudian sudah menghilangkan kontaknya ketika eksekusinya sudah terjadi atau misalnya dengan feedback yang kurang baik dari partner seksnya yang pada saat itu diajak meet up misalnya seperti itu. Jadi kami mengidentifikasinya cukup sulit. Walaupun nanti ketemunya itu ketika sudah HIV positif, aku dulu pernah sama dia, Mbak Magda, aku pernah. Nah, itu kecil sekali circle-nya. Tapi untuk penggaliannya, mereka cukup sulit untuk kegiatan notifikasi pasangan ini karena tadi menghilangkan jejak kontak dari mitra seksnya. Kemudian merasa nggak pernah punya mitra seks, jawabannya seperti itu. Dan sangat terjangkau karena di DIY itu ada satu lembaga namanya Yayasan Vesta Indonesia yang memang bertugas itu menjangkau teman-teman populasi kunci khususnya teman-teman LSL. Mereka menjangkau lewat sosial media, bahkan mereka menyediakan tes HIV mandiri. Dan ketika tes HIV-nya positif, dirujuk kepada kami untuk didukung. Jadi tidak akan lepas. Dan kami pun seringkali mengajak teman-teman Vesta ketika ini ada partnernya seks ini, boleh deh dibantu jangkau melalui sosial media. Seperti itu. Karena untuk LSL sendiri ini memang kalau di kami juga menjadi angka resiko yang cukup tinggi di semester ini dengan latar belakang seks laki-laki. Kemudian problem lainnya adalah mereka kuliah di Jogja, tidak punya JKN, kemudian tidak mau mengkomunikasikan kondisinya kepada anggota keluarga yang lain yang misalnya ada di kampung. Itu menjadi problem kita. Sehingga kami biasanya colek-colek ke Komisi Penanggulangan AIDS untuk ini bagaimana ya bisa mendapatkan jaminan kesehatan. Kemudian kalau seringkali kita OT-kan orang terlantar, jadi untuk bisa dapat jam kesos supaya mereka yang rawat inap, kemudian yang istilahnya harus pengobatan lanjutan karena teman-teman bisa istilahnya kami dampingi di puskesmas itu kalau HIV tanpa gejala. Tapi kalau sudah bergejala, mau tidak mau, suka nggak suka, harus masuk ke rumah sakit supaya treatmentnya lebih tepat ya dok. Begitu. Biasanya kami colek-colek dokter Yandri, dok kami ikut derek pasien ke IGD dengan kondisi seperti ini. Kemudian tengah malam pun kita berupaya untuk bagaimana teman-teman bisa ditangani, dibawa ke IGD tanpa stigma diskriminasi dan istilahnya cepat bisa dapat obat sesuai dengan kebutuhannya. Begitu, Mbak Cile. Mbak Ana,
kan kita ada Kominfo ya, atau apa yang terkait untuk pembelajaran masyarakat itu, kira-kira masih ada yang bisa atau seberapa masyarakat atau masyarakat secara umum ataupun segmen tertentu seperti LSL dan sebagainya itu mengakses info-info yang diberikan oleh Kominfo itu, ada cerita nggak di sana atau seberapa banyak, sehingga kita kan tidak bisa meyakini ya sebenarnya informasi edukasi terkait HIV/AIDS itu sudah diterima oleh masyarakat berapa persen sih gitu. Nah ini gimana? Iya, dari hasil koordinasi dengan Kominfo, Mbak Cile, beberapa proses itu sebetulnya sudah ada evaluasinya. Jadi berapa persentase masyarakat itu mengakses informasi HIV. Kebetulan kalau di beberapa teman-teman kan punya Instagram, kemudian punya website begitu. Nah, kita mintanya dari teman-teman seberapa persen anak muda bisa akses, kemudian seberapa persen orang tua yang mengakses lewat telepon, hotline seperti itu. Nah, itu ada beberapa evaluasi. Hanya saja ini belum kita kompilasi menjadi sebuah data untuk kita sampaikan ke pengambil kebijakan bahwa sebetulnya yang paling penting itu untuk akses informasi itu di mana? Di teman-teman LSM atau websitenya teman-teman KPA atau beberapa websitenya yang ada di Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan pun juga kadang-kadang informasi tentang HIV hanya sepenggal-sepenggal. Jadi kalau mendekati hari AIDS baru nih di blow up informasi HIV gitu. Jadi mungkin memang prioritas di SPM, standar pelayanan minimal itu ada ATM, AIDS, tuberkulosa dan malaria. Tetapi yang yang AIDS ini sekarang lebih tidak terpublish lagi gitu. Dari beberapa informasi Dinas Kesehatan pun juga tidak banyak gitu memberikan informasi tentang HIV. Tetapi teman-teman yang ada di Instagram masing-masing, apalagi sekarang TikTok ya Dok. TikTok itu kan sekarang lebih bisa diterima. Di teman-teman LSM di nasional pun juga sudah memberikan film dan sebagainya kayak gitu. Tetapi akses informasi juga belum diupdate secara komprehensif begitu. Hanya saja yang perlu kita lakukan adalah bagaimana memutus mata rantai pada aplikasi-aplikasi yang memang berisiko tinggi penularan HIV, misalnya micet. Kita nggak menutup kemungkinan orang yang ada di micet itu siapa gitu kan. Kemudian Twitter, kemudian Wala, kemudian aplikasinya teman-teman LSL kayak gitu. Nah sebetulnya Kominfo bisa berperan di sini, salah satunya adalah memberikan akses informasi. Saya nggak tahu modelnya seperti apa, entah running text atau orang yang betul. download aplikasi langsung dapat info, misalnya seperti itu ya. Kita juga belum kenyataan sekarang ini pendekatan medik itu masih belum maksimal ya. Misalnya penggunaan kondom pada kelompok itu kan masih berapa persen ya? Penggunaan kondom hanya belum ada 50 dong. Belum ada 50% kan? Masih jauh dari Thailand yang sudah lebih dari 70% ya. Itu mungkin ke masyarakat sedikit waktu ya, mungkin ya. Pendekatan medik memang tameng terakhir ya. Misalnya harus memakai kondom, tapi sebenarnya kan pendekatan sebelumnya harus dilakukan juga ya, pendekatan sosial, pendekatan keagamaan itu kan tetap berjalan. Harus berjalan gitu ya. Tetapi tetap tameng terakhir itu adalah pendekatan medik ya. Nah, gimana ada cerita di lapangan? Baik, kita kembali ke suatu pepeling zaman dulu bahwa keluarga itu adalah pendidikan yang utama dan pertama. Itu sepertinya kita harus kembali benar-benar memaknai istilah tersebut. Artinya bahwa ya memang sekarang mungkin kalau tadi disebutkan bahwa yang 30% gitu ya, itu masih usia produktif, 19 tahun sampai dengan 30 tahun begitu ya. Di mana sudah beda generasi dengan orang tua, dan saya pikir menjadi suatu PR bagi kami bagaimana kita mendorong masyarakat, orang tua itu untuk lebih peka terhadap bagaimana anak. Tidak hanya kita fokus pada tumbuh kembang balita,
bagaimana kita menyelamatkan agar tidak ada stunting begitu ya, bagaimana kita menurunkan nilainya harus secara akademisnya harus dikejar gitu ya Dok ya. Nggih, saya rasa tidak harus berfokus seperti itu, tetapi bagaimana orang tua yang mempunyai anak remaja kemudian menginjak dewasa itu juga tetap harus ada pendampingan, tetap orang tua harus paham, harus bersikap bagaimana, harus menjadi seorang teman bagi anak-anaknya. Dan terkadang di usia remaja, di usia 20 tahunan, mulai SMP lah gitu ya, terkadang anak sudah merasa mempunyai privasi. Terkadang anak itu cenderung akan tertutup. Permasalahannya ataupun apa yang dihadapi sehari-hari itu akan lebih cenderung tertutup kepada orang tuanya. Nah, bagaimana orang tua itu bisa hadir sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai orang yang dituju untuk curhat, itu yang menjadi saya rasa bisa memberikan kontribusi nanti ketika orang tua ini bisa paham fungsinya orang tua sebagai apa toh? Apakah hanya kemudian mendidiknya ketika masih kecil, ngejar nilai harus 8 begitu ya? Apakah di sana bagaimana dengan anak yang SMP, dengan SMA, kuliah, ketika sudah bertemu dengan banyak orang, ketemu dengan karakter yang berbeda-beda, ketemu dengan mereka punya kebiasaan apa, seperti apa. Nah, saya pikir orang tua pun harus belajar nih. Orang tua yang mempunyai anak usia SMP, SMA, kuliah, itu harus kemudian belajar bagaimana kita menjadi orang tua yang baik, orang tua yang peka, orang tua yang bisa menerima anak itu apa adanya. Karena anak kan di masa-masa itu pasti dia dalam fase pencarian jati diri ya, nggak mau dong, biasanya nggak mau dong manut gitu ya, apa yang orang tua pengennya kayak gini nih. Tapi kan anak-anak punya jalan sendiri, punya jalan ninja sendiri begitu ya, punya karakter sendiri. Nah, bagaimana orang tua itu bisa masuk ke dalam situasi atau psikologi anak tersebut? Karena banyak juga anak-anak itu kemudian lebih percaya untuk bercerita kepada teman, menemukan sosok lain di dunia medsos yang perhatian, merasa sefrekuensi, padahal nggak tahu ya, apakah kemudian nanti akan digiring kemana gitu ya, karena kan nggak pernah tahu ya. Nah, saya pikir memang perlu ada penguatan bagaimana orang tua itu hadir sebagai teman, hadir sebagai orang tua, hadir sebagai orang yang melindungi, paham betul akan anaknya dan bagaimana komitmen komunikasi mereka. Makanya pernah pemerintah Kota Yogyakarta itu mempunyai program 1830 di mana diharapkan seluruh anggota keluarga berkumpul di meja makan, saling berbicara, saling ngobrol, saling berkomunikasi, saling cek and recheck seperti itu. Kalau ada duit ya manalah jalan-jalan kemana, bakso bersama gitu ya. Kadang kan non sewu anak itu akan merasa nyaman ketika dia didorong atau dia berada dalam suatu kondisi yang nyantai, yang rileks. Zaman anak sekarang kan begitu ya, mereka cenderung lebih suka yang nyantai, yang rileks. Yang kadang non sewu anak-anak sekarang itu juga lebih kritis. Generasi sekarang, generasi Z itu lebih kritis, lebih berani speak up. Tetapi kadang kita sebagai orang tua itu sudah ngekat dulu. Ketika anak mau berbicara, sudah ngekat dulu. Nah, gimana anak bisa terbuka? Ya, betul. Oke, kita stop dulu. Kita lanjutkan pada sesaat kemudian. Ya, ketemu lagi. Di event yang terakhir ini kita akan meminta apa yang ingin disampaikan, dipesankan oleh beberapa narasumber kita ini untuk kemajuan dan untuk menuju tercapainya 3-0. Ya. Dr. Yandri. Iya, Mbak. Teman-teman yang punya risiko terinfeksi HIV, tolong segera tes, ketahui statusnya, dan segera langsung ke mendapatkan terapi ya, langsung ke vaskes atau fasilitas kesehatan, karena di puskesmas banyak yang bisa memberikan terapi, di rumah sakit juga banyak, supaya kita bisa setelah itu melanjutkan kehidupan, mau menjadi sarjana, pasca sarjana, mau menjadi direktur apa saja bisa. Jangan terlambat untuk memulai terapi antiretroviral HIV.
Mbak Ana, silakan. Iya, persoalan HIV tidak hanya persoalan kesehatan, tapi multisektoral. Untuk itu, mari kita gandeng tangan bersama semua stakeholder, semua institusi, semua instansi, dan semua akademisi. Kita bangun bersama, terutama untuk kepentingan orang dengan HIV, dan kita juga bisa memutus mata rantai penularan HIV. HIV cukup sampai di sini, tidak ada kasus-kasus baru lainnya. Mbak Mahda, silakan. Baik, menjadi orang dengan HIV itu bukan pilihan, tapi ketika kita sudah terinfeksi, salah satu hak yang harus kita penuhi dan sekaligus kewajiban teman-teman ODA yaitu berobat. Supaya apa sih? Supaya kualitas hidupnya menjadi lebih baik, kita bisa berumur panjang, bisa menggapai cita-cita, bahkan dengan pengobatan rutin kita bisa tidak menularkan virus kita pada orang lain. Ibu Rian, silakan. Baik, menuju 3-0 ini tentunya bagaimana kita mengembalikan fungsi dari ketahanan keluarga itu sendiri, bagaimana keluarga sebagai pendidikan yang utama, sebagai tempat di mana anak-anak ataupun anggota keluarga itu merasa nyaman. Jadi yuk kita perkuat lagi ketahanan keluarga. Ya, luar biasa bincang-bincang kita, sahabat-sahabat semua. Jadi HIV adalah realitas di kita. Jadi, semua harus ditanggulangi. Ya. Semua adalah tanggung jawab kita, ya. Tidak hanya pemerintah. Ya. Sesuai dengan tema Hari AIDS Sedunia tahun 2023 bahwa menggalang solidaritas untuk bersama-sama dan komunitas layak diberi kesempatan utama untuk memimpin penanggulangan HIV/AIDS ini, dan kita akan mendorong itu semua supaya tercapai tujuan bersama untuk mencapai 3-0, ya, 3-0. Tidak ada penularan baru, tidak ada kematian karena AIDS, dan tidak ada lagi diskriminasi di tahun 2030. Tetap bersama Mbah Cilik Sigit, Hidangan Segar, hidup bermakna sehat dan segar, dengan cerita yang inspiratif di episode berikutnya. Jangan lupa like, komentar, subscribe, dan share agar hidup kita lebih baik. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam makna segar, hidup bermakna sehat dan bugar. Yam. Yam, demikian orang-orang memanggil. Seorang perempuan desa yang sederhana. Impiannya pada kemajuan generasi, membawa dia mengabdi sebagai guru sekolah dasar. Beratnya kehidupan telah menempanya menjadi pribadi yang kuat. Tidak mau hanya bekerja di rumah, dengan beratnya menjadi ibu mengasuh anak-anaknya. Tetapi juga telah banyak waktu disediakan untuk kegiatan sosial bersama masyarakat. Yang diawali saat perang kemerdekaan, menjadi tenaga kepanduan, dan bekerja di dapur umum. Saat terjadi agresi Belanda di kota Yogyakarta dan meluas ke bagian barat kota, saat beberapa pesawat Belanda terbang di atas desanya, menghamburkan mortir, membuat masyarakat berhamburan menyelamatkan diri. Tidak terkecuali Yam, lari tunggang langgang dengan menggendong putrinya, anak pertamanya yang baru berumur 1 tahun. Lari bersembunyi di balik pohon, lari bersembunyi di tanah berlubang, lari lagi sambil sesekali menutup mulut putrinya yang menangis ketakutan. Karunia Tuhan, dia selamat sampai desa utara.
sedangkan beberapa pejuang gugur di peristiwa itu. Masa berganti. Kondisi Yam sedikit terguncang sejak kelahiran putranya yang lebih lemah dari saudara-saudaranya yang lain. Ditimpa sakit-sakitan yang menguras banyak biaya untuk berobat kepada seorang dokter Belanda. Dokter terbaik di kala itu. Bukan karena banyak harta, tetapi hanya ingin anaknya selamat semata. Tak segan-segan, Yam meminta bantuan tambahan jatah susu kepada tempat Yam bekerja, demi untuk anaknya yang lemah dan sakit-sakitan. Bahkan suatu saat, entah karena kehabisan akal atau kehabisan uang, Yam memberi minum anaknya dengan darah menstruasinya. Ya, darah menstruasinya. Entah apa yang berkecamuk di benaknya di kala itu. Ya, Yam tidak mau kehilangan putranya. Tak peduli si Dakocan, putranya, demikian simbahnya memberi sebutan, akan menjadi anak yang berguna atau tidak. Masa berganti. Saat Yam hanya terbaring di tempat tidur karena sakit dan usia lanjutnya. Masih saja teringat dan peduli kepada masyarakat. Selalu berpesan kepada putranya agar bisa ngemong masyarakat. Yang diberikan anggukan, tanda siap menerima perintah. Sungguh, Dakocan beruntung memiliki seorang ibu berhati mutiara. Dan darah ibu yang sempat diminumnya di kala kecil selalu mengalir memberikan kekuatan. Kekuatan untuk mewujudkan apa yang ibunda berharap. Dan saat menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Yam, putra-putrimu mengenangmu, tidak saja sebagai seorang ibu yang selalu menyayangi putra-putrinya, tetapi juga sebagai pejuang. Perjuanganmu pasti akan dilanjutkan. Godean, 5 November 2023. Mbah Cilik Sigit.